Halo, rekan-rekan semua. Kita akan kembali bersama-sama belajar dari firman Tuhan dalam eksposisi firman Tuhan. Dan kali ini kita akan belajar dari firman Tuhan di Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai dengan 43. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur karena ada waktu untuk kembali kami belajar dari firman Tuhan. Dan biarlah kesempatan ini boleh kami gunakan dengan baik untuk belajar dan mengerti Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami dalam penyertaan Roh Kudus. Kami memohon agar kami boleh dituntun sehingga bukan hanya mengerti tapi juga menghidupi firman Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan dari Markus pasal yang kelima ayatnya yang ke-21 sampai dengan 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Dan ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sebab telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga, berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kamar itu. Lalu dipegangnya anak itu, katanya, Talita, kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang membaca dan yang memelihara firman Allah dalam hidup. Haleluya. Kita pasti uh, mengalami banyak sekali hal-hal dalam kehidupan kita dengan dinamika perubahannya. Ada hal-hal yang bisa kita kontrol,
ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Eh, Ketika saya menyusun bahan ini, di Indonesia sedang ramai sekali soal bahaya kebocoran data pribadi. Ada data eh, pribadi yang terambil oleh hacker, karena hacker ini menyerang beberapa situs penting pemerintah. Wow, ini sesuatu yang mendebarkan ya, karena data pribadi kita diambil ada di tangan orang-orang jahat nih saat ini. Sesuatu tidak menentu bisa terjadi pada kita. Lalu juga rupiah sedang melemah. Ini membuat para pebisnis, orang-orang yang bekerja, dan tentunya sedikit banyak kita juga terpengaruhi karena mungkin harga-harga mulai beranjak naik. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang tidak menentu. Buat konteks keluarga kita, hari-hari ketika bahan ini disusun, ada keluarga-keluarga yang sedang bingung untuk mendaftarkan anaknya sekolah karena ternyata jatah kursi di sekolah-sekolah yang diincar itu ternyata sudah penuh. Karena ada beberapa penyimpangan manipulasi data yang membuat anak yang sesungguhnya tidak berhak ada di sekolah itu ternyata bisa masuk. Sedangkan anak yang berhak ternyata nggak bisa masuk karena sudah diambil orang. Ada banyak sekali hal yang tidak menentu. Sekalipun opa dan oma misalnya di rumah yang mungkin situasinya lebih stabil karena hari-harinya rutin dan hal-hal yang ancaman-ancaman besar tidak terjadi ya. Tapi juga bisa hal-hal uh, yang tidak diduga itu bisa terjadi. Saat saya menyusun bahan ini, malam sebelumnya saya menghadiri sebuah ulang tahun dari seorang oma berumur 96 tahun. Wow, dia sudah tidak banyak aktivitas, dia ada di rumah, tapi dia terjatuh. Jadi sekalipun di rumah, ada hal-hal yang tidak dapat kita duga bisa terjadi. Ada banyak orang lalu mengupayakan hal-hal yang tidak terduga itu bisa dia atur, dia bisa coba prediksi dan coba proteksi dirinya supaya untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga dia lebih aman. Maka muncullah uh, perlindungan-perlindungan asuransi kesehatan, perlindungan asuransi jiwa, dan lain-lainnya. Dan beberapa orang menggunakan itu, membeli itu untuk memberikan kepastian di masa depan. Tapi sekalipun kita punya proteksi, punya asuransi, ada banyak hal yang juga masih kita nggak bisa abaikan. Ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Maka penting sekali kalau hari ini kita bersama-sama akan menggumuli sebuah tema penyerahan diri sepenuhnya. Bahwa realita dalam hidup kita memang ada banyak hal-hal yang tidak bisa kita kontrol dan kita perlu untuk menyerahkan diri sepenuhnya. Dan hari ini saya mengundang kita untuk belajar dari firman Tuhan dari Markus pasal yang kelima, ayat 21 sampai dengan 43 yang kita baca tadi. Di ayat yang ke-22 disebutkan ada seorang bernama Yairus. Yairus kalau kita melihat berarti dia orang yang penting karena namanya disebut. Dan jabatannya juga disebut kepala rumah ibadat. Jadi orang ini orang penting ya. Orang yang punya sebuah tempat di masyarakat yang terpandang, seorang kepala rumah ibadat. Tapi ternyata sekalipun dia kepala rumah ibadat, orang yang dikenal, namanya disebut, dia juga punya problem. Problemnya adalah anak perempuannya sedang sakit dan hampir mati. Ini problem banget sebagai seorang ayah, mungkin dia gelisah karena anak perempuan ini dia kasihi. Dan mungkin saja banyak orang kasak-kusuk ini kepala rumah ibadat, apa kurang beriman ya, melakukan kesalahan apa, sehingga anaknya sampai sakit dan hampir mati. Ada banyak sekali mungkin yang mengkhawatirkan dia. Yang pasti dia sedang dalam pergumulan, ada masalah. Ternyata bukan hanya Yairus, ada seorang lain, yaitu perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan. Kalau Yairus disebutkan namanya, perempuan ini tidak disebutkan namanya. Mungkin dia bukan orang yang penting. Atau jangan-jangan dia sudah terlupakan karena 12 tahun pendarahan membuat dia dipandang najis dan mungkin dia tidak bisa mengakses lagi tempat-tempat ibadah, mengakses lagi dengan bebas banyak sekali pertemuan-pertemuan masyarakat karena orang-orang memandang dia najis. Dan orang-orang mungkin menjauhkan diri darinya dan membuat dia tidak lagi dikenal. Orang ini bahkan sudah mengusahakan banyak hal. Di ayat 26 disebutkan telah berulang-ulang kali dia
mendatangkan orang untuk berobat, tapi nggak ada perubahannya. Bahkan semuanya sudah dihabiskan, apa yang ada padanya sudah dihabiskan untuk membiayai pengobatan itu. Jadi kita melihat di awal bacaan kita, Yairus, orang yang sungguh-sungguh terkenal, orang yang mungkin dekat juga dengan Tuhan karena di kepala rumah ibadat, ternyata dia mengalami masalah. Perempuan ini yang tidak disebutkan namanya, mungkin dia bukan siapa-siapa, juga mengalami masalah. Jadi semua orang punya pergumulan hidup, siapapun saudara. Saudara dekat dengan Tuhan, atau saudara adalah orang yang biasa, orang yang bukan aktivis atau aktivis di gereja, kita mungkin punya pergumulan-pergumulan hidup yang kita nggak sangka terjadi dalam hidup kita. Pergumulan-pergumulan beban hidup yang kita nggak sangka, dia seorang pendeta, ternyata juga punya pergumulan hidup. Bukan seorang rohaniwan lalu bebas dari permasalahan. Dia juga punya pergumulan hidup. Dan apa yang dilakukan oleh Yairus dan perempuan ini, saudara? Di teks kita disebutkan Yairus yang sebenarnya punya posisi tinggi di masyarakat, tapi dia mau merendahkan diri karena dia sungguh-sungguh percaya pada Yesus yang mampu melakukan sesuatu untuk anaknya. Dia tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan memohon dengan sangat kepadanya. Jadi menunjukkan bahwa Yairus ini sungguh-sungguh mau ada sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan. Dia tahu dan mungkin dia percaya juga Tuhan Yesus bisa melakukan sesuatu terhadap anak perempuan yang sakit dan hampir mati. Saudara, demikian juga dengan apa yang dilakukan oleh perempuan yang 12 tahun pendarahan ini. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ayat 27 menunjukkan hal itu, saudara. Ini penting ya, Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu, saudara-saudari, percaya pada Tuhan. Mungkin saudara mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Penting untuk menceritakannya juga kepada banyak orang. Supaya kelak orang yang mendengar cerita saudara ketika mengalami pergumulan atau ketika dia sedang bergelisah dan mencari kepastian kehidupan, maka mereka mengingat cerita saudara dan mengarahkan diri kepada Tuhan. Jadi penting sekali. Perempuan yang 12 tahun pendarahan ini mendengar berita-berita tentang Yesus. Pendengaran itulah yang membuat dia mempunyai sebuah keyakinan. Lalu dia mendekati Yesus dari belakang. Mendekati Yesus dari belakang menunjukkan bahwa dia sadar bahwa dirinya yang najis. 12 tahun pendarahan. Mungkin dia juga tahu kalau saya datangi Tuhan Yesus mungkin langsung ditolak. Orang-orang di sekitaran Tuhan Yesus akan menghalang-halanginya karena dia seorang yang najis. Maka dia mengatur sebuah strategi untuk bisa mengakses Tuhan Yesus dan dia datang kepada Tuhan Yesus dari belakang. Kenapa? Karena dia yakin. Ayat 28 menunjukkan keyakinan. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Yairus, perempuan 12 tahun pendarahan ini, percaya dan berharap kepada kuasa Tuhan. Karena dia mendengar. Karena mungkin juga dia pernah mengalami. Atau mungkin karena ada pengharapan yang begitu besar dan dia percaya menaruh pengharapan itu kepada Tuhan. Karena dia tahu Yesus berkuasa untuk melakukan sesuatu. Bapak dan Ibu, saya 4 tahun bolak-balik Jakarta, Malang karena tugas dan tempat tinggal saya di kota yang berbeda. Nah, saya sudah mencoba segala transportasi publik di Malang ke Jakarta atau sebaliknya. Dan pilihan yang terbaik menurut saya adalah bis. Dan bis yang sangat sering saya pakai adalah Damri. Saudara, ketika orang mendengar saya menggunakan Damri, biasanya reaksinya itu pertama shock. Hah? Damri? Karena persepsi mereka, pikiran mereka Damri itu jelek gitu ya. Uh, aduh, buruk lah gitu lah. Kesannya begitu ya. Tapi sesungguhnya sekarang sudah sangat berbeda ya, Bapak dan Ibu. Karena pengalaman pertama kali saya menaik juga, aduh, ya ini apa bener ya gitu ya, isnya ya. Nanti nyampe apa enggak ya dan lain-lain, nyaman atau enggak ya. Dan ternyata pengalaman itu memberikan saya keyakinan. Saudara, ketika saya naik bisnya ya, nah bisa nyaman dan ketika saya duduk di dekat sopir di depan, biasanya saya duduk, saya biasanya tanya pada sopirnya, ini sopir-sopir Damri ini ya, banyak yang senior yang ketua-tua ya. Dan saya tanya, eh, udah berapa tahun Pak kerja di sini setir bis ya? Wah, rata-rata puluhan tahun Bapak dan Ibu. Jadi pengenalan saya akan supir ini memberikan keyakinan. Pengalaman pertama kali naik dan nyaman dengan bis ini memberikan keyakinan pada saya untuk kembali naik lagi. Jadi Bapak dan Ibu penting untuk kita tahu, kenal dan percaya
Bukankah perempuan 12 tahun pendarahan ini hanya baru mendengar kisah-kisah tentang Yesus, tapi dia lalu punya pengharapan, percaya. Yairus juga mungkin hal yang serupa dia alami, lalu dia percaya. Bukankah Bapak dan Ibu serta saya punya banyak pengalaman bersama dengan Tuhan? Harusnya kita juga punya kepercayaan penuh kepada Tuhan. Ia berkuasa untuk melakukan sesuatu, memulihkan yang sakit, meredakan pergumulan kehidupan kita, memberikan keyakinan Dia adalah Allah yang berkuasa. Hanya orang yang punya pengalaman itu yang mampu mengatakan dan menyerahkan dirinya. Pemazmur dalam Mazmur 30 ayat 3 mengatakan, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tulisan ini hanya ditulis oleh pribadi yang pasti pernah mengalami. Bapak dan Ibu bicara soal penyerahan diri sepenuhnya, hanya bisa dilakukan oleh orang yang percaya bahwa Tuhan berkuasa memulihkan. Tuhan berkuasa untuk melakukan sesuatu dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita percaya itu, maka kita punya kemampuan untuk menyerahkan diri sepenuhnya. Saudara, apa yang terjadi dengan Yairus dan perempuan yang 12 tahun pendarahan, saudara? Dia 29 menunjukkan apa yang terjadi dengan perempuan yang 12 tahun pendarahan ini. Seketika itu juga, berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh. Jadi seketika itu juga, ketika dia jamah jubahnya, seketika itu juga dia sembuh, saudara. Tapi berbeda dengan Yairus, ketika Yairus mengutarakan situasi anaknya, Tuhan Yesus memang sedang berjalan ke sana, tapi dia terhambat oleh perempuan ini. Tuhan Yesus selalu memberi waktu untuk diskusi dengan perempuan ini dan bersapa dengan perempuan ini, saudara. Saudara, ini yang menyebabkan lalu ketika Tuhan Yesus sedang ngobrol-ngomong dengan perempuan ini, beberapa orang datang kepada kepala rumah ibadat ini, Yairus, dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya engkau lagi menyusahkan guru? Secara pemikiran manusiawi, kenapa Tuhan Yesus nggak buru-buru? Kan udah dibilangin hampir mati. Mungkin kita akan berpikir, kenapa ada perempuan ini? Mungkin Yairus juga sedikit mempertanyakan, Tuhan, kenapa kamu harus terhambat perjalanannya? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan itu, saudara. Saudara, tapi jawaban Tuhan Yesus seperti ini. Jangan takut, percaya saja. Tuhan Yesus tidak menghiraukan perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa anaknya sudah mati. Saudara, perkataan ini penting. Menunjukkan bahwa Tuhan punya rencana yang lain. Saudara, apa yang terjadi? Dalam kisah kita disebutkan, Tuhan Yesus lalu membangkitkan anak Yairus. Saudara, apa yang dilakukan Tuhan dengan memegang anak itu? Lalu dia berkata, Talita, kum, anakku bangkitlah. Dan seketika itu juga, anak itu bangkit berdiri, dan semua orang menjadi takjub. Saudara, jeda karena perempuan itu ternyata menjadi momentum yang besar juga untuk membuat peristiwa pulihnya anak Yairus menjadi lebih spektakuler. Bayangkan kalau anak Yairus hanya sakit, belum mati, dan Tuhan Yesus menyembuhkan, saudara, ini spektakuler. Tapi juga banyak mungkin tabib-tabib melakukan itu. Tapi ketika ia mati, saudara, anak ini mati, nggak ada satupun orang yang bisa membangkitkan orang mati, saudara. Dan disebutkan dalam kisah kita, sesungguhnya anak itu benar-benar mati. Karena ada banyak orang-orang sudah berkumpul menangis. Itu adalah ritual orang-orang yang melayat keluarga-keluarga yang sedang berduka, saudara. Itu tandanya bahwa mereka melihat anak itu memang sudah mati. Tapi Tuhan Yesus punya rencana lain dan mengatakan anak itu hanya tidur. Maka Tuhan Yesus membangkitkannya, saudara. Saudara, bukankah jeda itu membuat peristiwa ini menjadi sangat spektakuler dan menjadikan banyak orang menjadi takjub, saudara. Saudara, saya pelayanan di Bina Warga, karena Bina Warga ini badan pelayanan yang dituntut untuk juga bisa mandiri, untuk bisa self-support dalam pembiayaan kehidupan pelayanannya, maka ada satu badan lagi namanya PT Bina Warga Inspira yang saya juga memimpinnya. Saya jabatannya direktur, begitu. Tapi direktur rasa konektor, dari Ibu. Kenapa? Karena saya harus cari klien untuk bisa membiayai juga kehidupan pelayanan Bina Warga. Saya harus menawarkan program-program ke beberapa institusi dan
Setiap kali saya menawarkan program itu, presentasi di depan para klien ini, saya selalu bilang sama staf kita, bahwa kita berikan yang terbaik. Kita siapkan segala sesuatu. Apa yang kita punya, kita berikan. Tapi setelah presentasi, saya selalu mengatakan, setelah kita berdoa, kita serahkan semuanya. Karena kita tahu kita ada di dunia pelayanan, maka Tuhan sendiri akan mencukupkan. Banyak sekali, Bapak dan Ibu, saya gagal ditolak oleh klien-klien. Walaupun presentasi sudah baik, untuk yang ditawarkan juga baik, harganya juga kompetitif, ya, dia tidak memilih kita. Saudara, tapi Tuhan hadirkan klien yang lain, yang mungkin uh, profitnya nggak sebesar klien yang satu yang kita harapkan ini. Tapi Tuhan mencukupkan. Tuhan menghadirkan klien yang nampaknya sepele ini dengan hal-hal yang mungkin lebih berdampak, kontinuitas programnya lebih panjang, dan akhirnya Tuhan menghadirkan untuk kecukupan-kecukupan. Tuhan eh, apa nampaknya tidak memenuhi harapan kita, tapi sesungguhnya Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang besar. Tuhan nampaknya sedang menutup satu pintu, dan kita ada di belakang pintu itu terus. Tapi sesungguhnya Tuhan sedang membuka satu pintu yang lebih baik untuk kita, dan kita tidak melihatnya. Saudara, kalau kita sering mendengar pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-11 yang mengatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak dan Ibu, kalau kita membaca indah pada waktunya, katanya itu tidak dalam huruf besar, nya dalam huruf kecil. Artinya, ketika peristiwa itu terjadi, itu indah. Tapi kita nggak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita selalu ingin tergesa-gesa, cepat Tuhan, Tuhan kenapa begitu lambat? Mana jawaban doa ini ya? Kenapa doaku terhadap anakku yang sedang dalam pergumulan keluarga, sedang sakit, enggak Tuhan jawab-jawab? Kenapa bisnis ini begitu luar biasa nggak berkembang? Kenapa pemulihan keluarga nggak juga terjadi? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan kenapa, saudara. Saudara, apa yang terjadi itu indah pada waktunya. Pada waktu itu terjadi, bukan nanti, saudara. Ketika saudara berdoa untuk kesembuhan anak saudara dan anak saudara nggak sembuh, sesungguhnya itu indah pada waktu itu. Pada anak saudara yang nggak sembuh itu tetap itu indah. Kenapa? Karena Tuhan ada. Tuhan punya rencana sesuatu. Baik untuk anak saudara, baik untuk saudara. Ketika saudara berdoa untuk bisnis saudara, saudara rindu supaya ini berkembang, tapi ternyata ada sesuatu yang terjadi dan bisnis saudara harus tutup. Tutupnya bisnis saudara itu indah pada waktu terjadinya. Karena Tuhan tahu apa yang akan Tuhan berikan pada saudara. Sudah ada banyak sekali hal yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kita seringkali nggak mengerti. Saudara, hanya orang yang percaya bahwa Tuhan selalu bertindak tepat waktu akan mampu menyerahkan diri sepenuhnya. Jadi bukan hanya yakin Tuhan berkuasa memulihkan, tapi juga Tuhan bertindak tepat waktu. Nggak ada yang terlalu cepat bagi Tuhan. Nggak ada yang terlambat. Tuhan punya caranya untuk membuat segala sesuatu indah. Bapak dan Ibu, membaca Injil Markus, ini adalah Injil yang sangat unik, Bapak dan Ibu. Pada pasal yang kelima ini, kalau Bapak dan Ibu melihat seluruh pasalnya, Bapak dan Ibu akan menemukan bagaimana uniknya penulis Injil Markus menceritakan beberapa cerita untuk satu pesan sesungguhnya. Kalau kita melihat pasal kelima, ayat pertama sampai dengan ayat 20, itu adalah kisah Tuhan Yesus mengusir seorang yang kerasukan roh jahat di Gerasa. Gerasa ini adalah tempat orang-orang non-Yahudi di seberang di seberang danau itu, Saudara. Saudara, bacaan kita ayat 21 disebutkan, maka Tuhan Yesus menyeberang kembali di tepi danau yang lainnya. Saudara, jadi menunjukkan bahwa Tuhan beralih dari satu tempat daerah non-Yahudi ke tempat orang-orang Yahudi. Kenapa? Di sana ada kepala rumah ibadat namanya Yairus. Saudara, Tuhan berkeliling dari tempat ke tempat untuk memberitakan tentang kerajaan Allah, untuk menunjukkan kasih-Nya. Ia mengadakan mujizat di daerah non-Yahudi, mengadakan mujizat juga di daerah orang-orang Yahudi. Dia berkuasa atas segala hal. Dan menariknya, penulis Injil Markus ini
merangkai bacaan kita di pasal yang kelima ayat 21 sampai 43 ini, saudara, dengan dua kisah yang dijalin dengan unik sekali. Kalau kita melihat Yairus dan juga perempuan 12 tahun pendarahan ini, saudara, kita menemukan hal-hal yang flip-flop, agak mirip, ada sesuatu yang melengkapi, saudara. Untuk Yairus, jabatan dan namanya disebut. Perempuan ini nggak disebut. Untuk Yairus, bisa dipandang berdosa karena anaknya hampir mati, saudara. Perempuan ini sudah dipandang berdosa karena 12 tahun pendarahan. Ia tersungkur, Yairus tersungkur. Perempuan ini juga tersungkur. Yairus putus asa dan takut ketika mau mendapat berita soal anak yang meninggal. Tapi Tuhan Yesus memuji perempuan yang sangat percaya, asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Anak Yairus disebut sebagai anak perempuanku. Tapi Yesus menyebut perempuan yang 12 tahun pendarahan ini anakku. Anak Yairus berusia 12 tahun, perempuan ini berusia mengalami sakit 12 tahun pendarahan. Dan mereka berdua disentuh oleh Tuhan. Tuhan menyentuh anak Yairus, perempuan ini menyentuh Tuhan dan sembuh. Saudara, kisah flip-flop ini sesungguhnya sebenarnya mempunyai satu pesan kuat. Baik kisah Yairus dan anak perempuan yang dibangkitkan, maupun juga perempuan 12 tahun sakit pendarahan ini. Cara penulis Injil Markus menuliskannya disebut sebagai sandwich, pendekatan sandwich. Ya, sandwich itu kan roti tawar itu ya, Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita menyebut cheeseburger, yang utamanya itu cheese-nya. Karena ada hamburger, ada chicken burger, ada fish burger ya. Jadi yang tengah itu yang sebenarnya yang menjadi utama, saudara. Jadi kisah kita kan seperti sandwich ya. Kisah Yairus memohon kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus meresponinya, lalu dijeda dengan perempuan yang 12 tahun pendarahan ini. Lalu ditutup lagi dengan karya Tuhan Yesus menyembuhkan anak perempuan Yairus. Ya. Ada sebuah kayak sandwich gitu ya, Bapak dan Ibu. Sesungguhnya ketika penulis Injil Markus ini menceritakan soal Gerasa sampai dengan kisah Yairus dan perempuan ini, dia mau mengatakan, baik di tempat non-Yahudi maupun di tempat orang-orang Yahudi, baik orang terhormat seperti Yairus maupun orang yang tanpa nama seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan ini, Tuhan berkuasa. Tuhan menunjukkan kasih-Nya pada mereka yang memerlukan kasih Tuhan, baik di daerah non-Yahudi maupun juga di daerah Yahudi, baik orang terkenal maupun tidak terkenal, baik orang yang dekat pada Tuhan maupun juga yang dipandang najis. Kasih Tuhan bisa berlaku pada siapapun. Saudara, hanya orang-orang yang sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan mengasihi, dia akan menyerahkan diri sepenuhnya. Kasih Tuhan tidak bergantung pada apa yang sudah lakukan. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu saat engkau aktif ke gereja. Tapi kasih-Nya tak pernah luntur saat engkau pun menjauh dari gereja. Kasih-Nya sama terhadap. Maka kembalilah untuk terus mendekat pada Tuhan. Serahkan diri sepenuhnya. Hanya orang yang mampu melihat dan mengalami kuasa Tuhan, yang mampu memulihkan, akan menyerahkan dirinya sepenuhnya pada Tuhan. Hanya orang yang yakin bahwa Tuhan selalu bertindak tepat waktu, akan tidak gelisah dan terus menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan. Hanya orang yang yakin bahwa Tuhan mengasihi semua orang, akan mampu menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan. Semoga saudara adalah pribadi-pribadi. Mari berdoa. Makasih untuk firman Tuhan. Makasih untuk kesempatan kami merenungkannya. Makasih untuk Engkau mengasihi setiap kami. Kami berdoa untuk setiap orang yang sedang gelisah dalam hidupnya. Mereka yang sedang enggak berani untuk datang pada Tuhan. Tuhan, berikanlah keyakinan pada mereka bahwa Engkau mengasihi mereka. Mereka boleh sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan. Dan mereka boleh benar-benar mau menyerahkan diri secara penuhnya pada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Makasih untuk firman-Mu, Tuhan. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai jumpa lagi dalam eksposisi lainnya. Tuhan Yesus berkati.